I'm gonna fuck you up. I got it. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Nobody. Film ini mengisahkan tentang Hutch Mansell yang memiliki rutinitas kehidupan monoton dan mengalami midlife crisis. Namun, kehidupan sang ayah ini berubah 180 derajat setelah ada peristiwa yang menimpanya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini dia bernama Hutch Mansell yang diperankan oleh Bob Odenkirk. Di hadapan dua penyidik, dia tampak kalem menikmati sebatang Udbray dengan wajah penuh luka. Dan inilah film Nobody. Setiap hari, Hutch melalui hari-harinya sebagai seorang ayah yang sibuk bekerja, kemudian di rumah dia membantu pekerjaan istrinya. Meskipun jarang mendapatkan celepot, Hutch tetap setia kepadanya. Dia mempunyai seorang anak remaja yang bernama Blake dan adik wanitanya yang masih bocah. Tidak ada yang istimewa dan keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik hingga suatu malam. Datang dua orang perampok bertopeng dan salah satunya adalah seorang wanita. Setelah mengambil stik golep, Hutch memilih tidak melawan mereka, bahkan dia membiarkan mereka mengambil uang dan jam tangannya. Saat itu pula dia melihat sebuah tato di tangan si perampok wanita. Tiba-tiba Blake turun dari kamarnya dan menyerang si perampok. Saat itu sebenarnya Hutch bisa dengan mudah menyerang mereka, namun dia memilih untuk membiarkan perampok ini. Kejadian itu justru membuat Blake kecewa kepada ayahnya, terlebih dia terkena bogem mereka. Menurut polisi, Hutch melakukan hal yang tepat untuk melindungi keluarganya. Namun bagi rekannya, Hutch justru dianggap seorang pengecut. Setelah kejadian itu, selain anaknya, kini istrinya pun ikut ngabaedan. Ketika istri dan anaknya memakai mobil, Hutch memilih menaiki bis untuk menuju kantornya. Dia bahkan dilecehkan tetangganya sendiri yang memiliki mobil baru hasil dari warisan ayahnya. Di tempat kerjanya itu, Hutch kembali dilecehkan adik iparnya Charlie karena berita perampokan yang terjadi di rumahnya itu. Hutch dianggap bermental tempe padahal dia punya kesempatan untuk melumpuhkan mereka. Dia memberikan sepucuk pistol untuk melindungi keluarganya. Namun Hutch memilih untuk menyimpannya di dalam kulkas. Mungkin dengan tujuan pistol itu agar selalu adem. Berbeda dengan adik iparnya, mertuanya justru mendukung langkah yang dilakukan Hutch. Mereka juga membahas perusahaan yang dikelola keluarganya ini dan hendak dibeli oleh Hutch agar mertuanya itu bisa menikmati hari tuanya. Di ruangannya, Hutch menyalakan saluran komunikasi radio rahasia. Hutch menceritakan kejadian tadi malam itu. Dia bahkan bisa melihat dengan jelas pistol yang digunakan perampok wanitanya, jenis dan pabrik yang memproduksinya. Yang lebih mengejutkan, Hutch sadar betul pistol itu tidak berpeluru. Lalu, siapakah Hutch sebenarnya hingga dia menguasai betul tentang persenjataan dan untuk alasan apa dia tidak mau bertindak? Kita lanjut. Hutch kemudian mengunjungi ayahnya yang berada di panti jompo. Terlihat sebuah foto dia dan adiknya bersama ayahnya. Dia kembali ke rumahnya namun merasa tidak mampu untuk masuk karena perlakuan keluarganya sendiri. Saat anak bungsunya menanyakan gelang kucingnya dan kemungkinan besar dicuri juga oleh perampok, Hutch merasa kesabarannya telah habis. Dia kembali ke panti jompo dan mengambil sebuah ID card FBI dan sebuah pistol. Hutch mulai melakukan penyelidikan berbekal gambar tato yang dia lihat di lengan si perampok. Dia mendatangi satu persatu kios tato hingga menemukan salah satunya yang membuat tato tersebut. Awalnya mereka tidak mau membuka mulut, bahkan tanda pengenal FBI yang dia tunjukkan katanya sudah usang lebih dari 20 tahun. Tapi saat mereka melihat tato di lengan Hutch, saat itulah mereka langsung tunduk dan ketakutan. Setelah mendapatkan alamatnya, Hutch langsung mendatangi lokasi rumah perampok itu. Dia langsung menghajar si pria dan mengambil kembali jam tangan miliknya. Sialnya, dia tidak menemukan gelang kucing milik anaknya. Hutch hampir saja mengeksekusi mereka, namun dia batal melakukan itu karena melihat bayi mereka.
Hutch tidak bisa melampiaskan amarahnya. Saat perjalanan pulang, muncul 5 orang preman yang memaksa masuk ke dalam bis. Mereka hendak mengganggu seorang gadis. Supir berniat menelepon polisi. Hutch memintanya untuk menunggu di luar. Dan inilah sosok dia sebenarnya. Bukan seorang ayah yang culun seperti anggapan keluarga dan tetangganya. Hutch memilih membuang pelurunya dan menghajar mereka dengan tangan kosong. Satu persatu, preman itu dia hajar. Dan berkali-kali pula Hutch mendapat pukulan dan tusukan dari sebuah pisau. Namun Hutch tetap bertahan. Dia sempat terlempar keluar dari bis itu. Namun Hutch kembali bangkit dan kali ini benar-benar membuat mereka babak belur tidak berdaya. Sorry about the mess. Kembali ke rumahnya, Hutch mendapat pengobatan dari istrinya. Terjawab sudah, Hutch melampiaskan semua ini karena bertahun-tahun sudah dia ngebagel karena tidak mendapatkan celepot istrinya. Hingga akhirnya malam itu Becca sadar dengan kesalahannya. Scene berpindah ke komplotan mafia yang dipimpin oleh Julian. Mereka mendirikan perusahaan bernama Obsak. Kekejamannya terlihat saat dia diremehkan oleh rekan-rekannya. Julian menghajar salah seorang dari pemegang sahamnya hingga kojor. Tidak lama kemudian dia mendapat telepon bahwa adiknya dirawat di rumah sakit akibat babak belur. Ternyata adiknya ini adalah salah seorang dari 5 preman yang dihajar oleh Hutch. Saat dia datang ke rumah sakit, Julian kembali melampiaskan amarahnya kepada para pengawal adiknya itu. Dia terkejut karena mereka semua dihajar oleh satu orang. Sialnya, kartu kredit milik Hutch dibawa oleh mereka. Kembali ke Hutch yang harinya jauh lebih baik karena kini istrinya mau memberikannya surabi malam. Namun masalah kembali muncul. Rekan gelapnya memberitahu dia bahwa kini dia sedang diincar oleh Julian. Dia disuruh menemui si tukang potong rambut. Dari rekan lamanya itu, Hutch mendapat informasi kalau Julian adalah mafia Rusia dengan jaringan yang sangat luas dan mampu mencari identitasnya dengan mudah. Di saat yang sama, Julian mencari identitas tentang Hutch. Awalnya, pegawai Julian tidak menemukan apapun dan hanya menemukan identitas Hutch hanya sebagai pria biasa. Wanita ini kemudian mengirim ancaman kepada salah seorang pegawai Pentagon. Si botak ini tidak menemukan berkas digital tentang Hutch. Dia kemudian pergi ke gudang dan mencarinya langsung dalam berkas lama Pentagon. Terungkap banyaknya korban kematian yang dilakukan oleh Hutch. Si cewek yang ketakutan langsung memberikan dokumen itu kepada Julian dan dia sendiri langsung mengundurkan diri. Julian yang terkejut dengan sosok pria yang menghajar adiknya itu meminta anak buahnya membawa Hutch dalam keadaan hidup. Baru saja hendak menikmati makan malam, Hutch dibuat terkejut dengan kedatangan sebuah mobil yang mencurigakan. Dia langsung memasukkan keluarganya ke ruangan bawah tanah dan meminta istrinya jangan menelepon 911. Setelah para penjahat bersenjata lengkap ini masuk, Hutch melakukan aksinya melumpuhkan mereka satu persatu hanya menggunakan tongkat bisbol. Bahkan dia hanya menggunakan pisau dapur. Aksinya berakhir saat Hutch berhasil disetrum. Dia diseret dan dimasukkan ke dalam bagasi, kemudian dibawa pergi oleh mereka. Tidak menyerah sampai di situ. Ketika Hutch kembali sadar, dia kembali melakukan serangan hingga mobilnya terbalik. Anak buah Julian yang sudah tidak berdaya ini bertanya siapakah dia sebenarnya. Sebelum dia tewas, Hutch sedikit membuka identitasnya. Dia tergabung dalam sebuah organisasi rahasia yang berperan sebagai eksekutor bagi para penjahat. Sebelum kembali ke rumahnya, Hutch menelepon ayahnya untuk waspada. Dia kemudian mengeluarkan keluarganya dari ruang bawah tanah. Becca kali ini benar-benar terkejut apa yang sebenarnya terjadi.
Dan siapakah suaminya ini yang sekian tahun sangat polos dan menjadi sosok susis? Di hadapan 4 penjahat yang dia lumpuhkan di rumahnya, Hutch menceritakan kala itu ada seorang pria bernama Alan yang menggelapkan uang 3 juta dolar dari pangkalan militer Amerika di Italia. Hutch diperintahkan atasannya untuk mengeksekusi Alan. Entah kenapa saat itu Hutch membiarkannya pergi. 1 tahun kemudian, ketika Hutch mengeceknya, Alan hidup bahagia bersama keluarganya dan dia tidak melakukan kejahatan lagi. Rasa iri membuat Hutch memutuskan keluar dari organisasinya. Dan gelang kucing yang membuatnya murka itu ternyata berada di bawah sofanya. Hutch akhirnya membakar rumahnya dan seluruh mayat dari penjahat yang akan menangkapnya. Dia pergi dengan mencuri mobil tetangganya yang songong. 2 penjahat lainnya dikirim ke panti jompo untuk membunuh ayah Hutch. Ternyata dia juga bukan aki-aki biasa dan inilah yang terjadi. Come on, Davey. Please turn that shit down. Hutch pergi ke kantornya dan langsung memberikan puluhan batangan emas kepada mertua dan adik iparnya untuk membeli perusahaan ini. Charlie awalnya masih songong, namun setelah sebuah bogem mendarat di perutnya, barulah dia sadar. Gagal dengan rencana pertamanya, kali ini Julian mengerahkan semua anak buahnya. Hutch sengaja mengusir keluarga dan seluruh pekerjanya dari perusahaan ini, agar dia bisa fokus untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah dirasa cukup mempersiapkan persenjataannya, Hutch langsung meluncur ke markas Julian dan membabat habis mereka semua. Dengan gaya kalemnya, Hutch membakar ratusan juta dolar milik kelompok Julian. That one man scorned and cut last ounce of courage to reach the unreachable. Bahkan dia duduk santuy di depan Julian dan komplotannya sambil menikmati cemilan yang sebenarnya adalah sebuah bom daya ledak tinggi yang bisa menghancurkan tempat ini dan seluruh isinya. You have some nerve to be here. Julian terpaksa menyuruh anak buahnya untuk mundur. Hutch menawarkan kesepakatan damai jika dia menginginkan nyawanya selamat. Julian dibuat terkejut dan marah ketika mengetahui seluruh harta kekayaannya telah dibakar habis. Hutch berani melakukan ini karena dia punya informasi kalau Julian ingin keluar dari OPSAC. Setelah Hutch keluar dari tempat itu, Julian dan seluruh anak buahnya langsung mengejar dia. Mereka langsung melakukan serangan hingga Hutch tersudut. Saat berhasil lolos, Hutch menggiring mereka ke perusahaannya. Tiba-tiba muncul adiknya yang bernama Harry Mansell dari atas untuk membantunya. Bahkan ayahnya pun ikut terlibat untuk menyelamatkannya. Ternyata selama ini Harry lah yang sering melakukan kontak tersembunyi dengannya. Kantor ini sengaja dipasang berbagai jebakan yang telah dipersiapkan Hutch untuk menyambut mereka. Hutch yang dulunya kalem dan santun ini berubah 180 derajat menjadi pria yang haus darah. Mereka membabat habis seluruh anak buah Julian. Ladies and gentlemen.
Harry sempat tertembak. Ketika terpojok, saat itulah Hutch melakukan aksi terakhirnya dengan membunuh Julian yang tidak mau diajak berdamai. Dia membawa kucing dan makanannya dan film pun kembali ke scene awal. Ketika dua penyidik menginterogasinya dan Hutch menjawab dia bukan siapa-siapa, telepon mereka berdering. Dan mereka terkejut ketika mendengar sosok asli Hutch. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Nobody ini? Secara garis besar, film Nobody bukanlah film aksi yang serius dan suram. Terdapat keseimbangan antara drama, laga, dan komedi satirnya. Menonton film rating 17 tahun ke atas ini jadi pilihan tepat buat kalian yang penat akan aktivitas sehari-hari. Saking menyenangkannya, menjadikan film Nobody berjalan cepat dan tidak sabar menunggu sequelnya, jika ada. Namun, lebih tidak sabar lagi ketika kita meminum Cikopai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.